Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep segi 4. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Hafiz, Masyita Remune, Heri Anyala, Fatimah Manurung, Syarina Intan, dan Puji Sablini. Apa sih itu segi 4? Segi 4 adalah bidang yang dibatasi oleh 4 buah titik yang tidak segaris yang dihubungkan satu persatu. Adapun sifat-sifat dari segi 4, yang pertama dibentuk oleh 4 sisi, kemudian memiliki 4 sudut, kemudian memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 besaran sudut, dan memiliki 2 garis diagonal. Istilah-istilah dalam segi 4, yang pertama itu titik sudut yang berdekatan. Nah, titik sudut yang berdekatan itu adalah titik sudut A yang berdekatan dengan titik sudut D, titik sudut D juga berdekatan dengan titik sudut C juga berdekatan dengan titik sudut B, dan titik sudut B ini juga berdekatan dengan titik sudut A. Nah, kemudian sisi yang berdekatan. Sisi yang berdekatan maksudnya sisi AD itu berdekatan dengan sisi DC. Nah, sisi DC berdekatan dengan sisi CB juga berdekatan dengan sisi BA. Kemudian sisi berhadapan. Sisi berhadapan yaitu sisi AD itu berhadapan dengan sisi BC. Nah, kemudian sisi CD itu berhadapan dengan sisi BA. Selanjutnya yaitu sudut yang berdekatan. Sudut A itu berdekatan dengan sudut D, dan sudut C berdekatan dengan sudut B. Begitu juga dengan sudut B berdekatan dengan sudut A, dan sudut D itu juga berdekatan dengan sudut C. Kemudian ada sudut berhadapan. Nah, sudut berhadapan itu yaitu sudut B berhadapan dengan sudut D, dan sudut C berhadapan dengan sudut A. Kemudian yang terakhir yaitu diagonal. Nah, dalam segi 4 pasti memiliki 2 diagonal berdasarkan sifatnya. Diagonal AC dan diagonal BD. Macam-macam segi 4. Yang pertama itu ada jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan layang-layang. Nah, yang pertama itu adalah jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan itu saling sejajar. Yang kedua, diagonal membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga kongruen. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Yang kelima, sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Di sini ada sebuah jajar genjang A, B, C, D. Sesuai sifat dari jajar genjang, yang pertama itu sisi-sisi yang berhadapan itu saling sejajar. Nah, dapat kita lihat di gambar ini, sisi AD sejajar dengan sisi BC, dan sisi DC itu sejajar dengan sisi AB. Nah, berdasarkan sifat jajar genjang yang kedua, yaitu diagonal membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga yang kongruen. Nah, jajar genjang ABCD ini akan dibagi oleh diagonal AC sehingga menjadikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Begitu juga dengan diagonal BD itu membagi jajar genjang ini sehingga menjadi segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga CBD. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, sudut A yang berhadapan dengan sudut C itu sama besar, dan sudut D yang berhadapan dengan sudut B itu sama besar. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, di sini sisi AD itu
sama panjangnya dengan sisi BC dan sisi DC sama panjangnya dengan sisi AB. Nah, kemudian sifat selanjutnya yaitu sudut-sudut yang berdekatan itu saling berpelurus. Nah, di sini sudut A yang berdekatan dengan sudut D itu saling berpelurus, di mana jumlah sudut dari kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, sudut A berpelurus juga dengan sudut B, dan B juga berpelurus dengan C juga berpelurus dengan D, dan D juga berpelurus dengan sudut A. Nah, selanjutnya sifat yang terakhir yaitu diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Dapat kita lihat di sini bahwa diagonal AC itu membagi diagonal BD menjadi dua garis yang sama panjang. Begitupun dengan diagonal BD itu membagi diagonal AC menjadi dua garis yang sama panjang. Terbukti ya teman-teman sifat-sifatnya. Segi empat selanjutnya yaitu persegi panjang. Sifat-sifat dari persegi panjang, yang pertama, persegi panjang merupakan jajar genjang, maka semua sifat jajar genjang dimiliki oleh persegi panjang. Yang kedua, keempat sudutnya itu sama besar, yang mana merupakan sudut siku-siku. Dan yang ketiga, diagonal persegi panjang itu sama panjang. Nah, dari sifat-sifat yang tadi dapat kita buktikan nih, kalau misalnya sifat yang pertama itu persegi panjang itu merupakan jajar genjang dan memiliki semua sifat dari jajar genjang. Yang mana yang pertama itu sifat jajar genjang itu sisi-sisi yang berhadapannya itu sejajar. Benar ya, sisi AB sejajar dengan DC dan sisi BC sejajar dengan AD. Kemudian diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Kemudian, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa segi 4 persegi panjang itu memiliki besar sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Kemudian, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, di segi 4 persegi panjang juga memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi AD sama panjang dengan sisi BC dan sisi CD sama panjang dengan sisi AB. Kemudian sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Nah, sudut A yang berdekatan dengan sudut B itu saling berpelurus. Juga sudut C yang berdekatan dengan sudut D itu saling berpelurus, di mana jumlah dari kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Kemudian sifat dari jajar genjang yang kedua yaitu diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen, di mana dapat kita lihat bahwa diagonal AC membagi segi 4 ini menjadi dua segitiga yang kongruen, di mana segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga BAC. Selanjutnya yaitu sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, sudut A sama besarnya dengan sudut C dan sudut B sama besarnya dengan sudut D. Spesialnya segi 4 persegi panjang ini adalah dia memiliki sudut yang sama besar keempat-empatnya, di mana mereka memiliki sudut siku-siku yang bernilai 90 derajat. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang, di mana sisi DA sama panjang dengan sisi CB dan sisi AB sama panjang dengan sisi DC. Kemudian sudut-sudut yang berdekatan itu saling berpelurus. Nah, sudut B itu berpelurus dengan sudut C juga berpelurus dengan sudut B, dan sudut D berpelurus dengan sudut A, begitupun dengan sudut A berpelurus dengan sudut B, yang mana jumlah dari kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, yang terakhir yaitu diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang, di mana diagonal AC itu membagi diagonal DB menjadi dua garis yang sama panjang. Begitupun dengan diagonal DB membagi diagonal AC menjadi dua garis yang sama panjang. Nah,
terbuktikan bahwa segi 4 persegi panjang merupakan jajar genjang, di mana sifat yang ketiga yaitu diagonal persegi panjang itu sama panjang. Diagonal AC itu sama panjangnya dengan diagonal DB. Nah, segi 4 selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat-sifat. Yang pertama, belah ketupat memiliki semua sifat dari jajar genjang. Yang kedua, semua sisi belah ketupat mempunyai panjang yang sama. Yang ketiga, diagonal-diagonal belah ketupat saling tegak lurus. Dan yang terakhir, diagonal-diagonal belah ketupat membagi 2 sama besar sudut belah ketupat. Nah, ini dia nih teman-teman, gambar dari belah ketupatnya sendiri. Sifat yang pertama, dia mengatakan bahwa belah ketupat memiliki semua sifat dari jajar genjang. Nah, seperti yang sebelumnya, sifat dari jajar genjang yang pertama yaitu sisi-sisi yang berhadapan itu saling sejajar. Sisi AB sejajar dengan sisi DC. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Kemudian diagonal membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga yang kongruen. Nah, diagonal AC membagi jajar genjang ini menjadi 2 segitiga yang kongruen, di mana segitiga ACB itu kongruen dengan segitiga ACB. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar, seperti sifat dari jajar genjang itu sudut D dan B itu sama besar, sudut A dan C itu sama besar. Nah, spesialnya belah ketupat, dia memiliki 4 sudut yang sama besar, yang artinya sudut A, B, C, dan D itu memiliki sudut yang sama besar. Kemudian, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sisi AB sama panjangnya dengan sisi DC, sisi AD sama panjangnya dengan sisi BC. Kemudian, sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Nah, sudut A berpelurus dengan sudut B berpelurus dengan sudut C juga berpelurus dengan sudut D, dan sudut B berpelurus dengan sudut A, yang mana jumlah dari kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Kemudian, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Terbukti ya bahwa di sini diagonal AC membagi diagonal BD menjadi 2 garis yang sama panjang. Begitupun dengan diagonal BD membagi diagonal AC menjadi 2 garis yang sama panjang. Nah, terbukti kan tuh kalau misalnya jajar genjang dimiliki oleh segi 4 belah ketupat. Nah, kemudian berdasarkan sifat belah ketupat yaitu yang ketiga, diagonal-diagonal belah ketupat itu saling tegak lurus. Nah, dapat dilihat ya teman-teman bahwa diagonal AC itu tegak lurus dengan diagonal BD. Nah, kemudian sifat yang keempat yaitu diagonal-diagonal belah ketupat membagi 2 sama besar sudut belah ketupat. Nah, diagonal AC itu membelah sudut A menjadi 2 sudut yang sama besar, dan begitu juga dengan sudut BD itu membagi sudut B dan D menjadi 2 sudut yang sama besar. Segi 4 yang selanjutnya yaitu persegi. Sifat dari persegi. Yang pertama, persegi memiliki semua sifat jajar genjang. Yang kedua, persegi memiliki semua sifat persegi panjang. Yang ketiga, persegi memiliki semua sifat dari belah ketupat. Nah, kita lihat ya teman-teman. Yang pertama, persegi memiliki semua sifat jajar genjang nih. Nah, sifat dari jajar genjang itu sendiri, yang pertama itu sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar, AD sejajar dengan BC, CD sejajar dengan AB. Nah, kemudian
diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Nah, diagonal AC membagi segi 4 ini menjadi dua segitiga yang kongruen, di mana segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ACD. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sudut A sama besar dengan sudut C dan sudut D sama besar dengan sudut B. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sisi AB yang berhadapan dengan sisi CD itu sama panjang, dan sisi DA yang berhadapan dengan sisi CB itu sama panjang. Sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Nah, sudut A yang berpelurus dengan sudut B, sudut B berpelurus dengan sudut C yang berpelurus dengan sudut D, sudut D juga berpelurus dengan sudut A, yang mana jumlah dari kedua sudutnya merupakan 180 derajat. Kemudian, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Nah, diagonal AC membagi diagonal BD menjadi dua garis yang sama panjang. Begitupun diagonal BD membagi diagonal AC menjadi dua garis yang sama panjang. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu persegi memiliki semua sifat dari persegi panjang. Nah, persegi panjang juga memiliki sifat jajar genjang. Selanjutnya, persegi panjang itu ada sifat istimewa, yaitu keempat sudutnya sama besar dan berupa sudut siku-siku. Benar ya, keempat sudut dari persegi ini merupakan sudut siku-siku yang bernilai 90 derajat. Nah, kemudian diagonal persegi panjang sama panjang. Benar juga ya, persegi juga memiliki panjang diagonal yang sama, yang mana diagonal AC itu sama panjangnya dengan diagonal BD. Nah, kemudian sifat dari persegi yang ketiga yaitu persegi memiliki semua sifat dari belah ketupat. Nah, belah ketupat juga memiliki sifat seperti jajar genjang. Kemudian, semua sisi belah ketupat mempunyai panjang yang sama. Panjang AD sama dengan panjang BC sama dengan panjang CB dan sama dengan panjang BA. Kemudian, diagonal-diagonal belah ketupat saling tegak lurus. Benar ya? Dapat kita lihat bahwa diagonal AC tegak lurus dengan diagonal DB. Kemudian, diagonal-diagonal belah ketupat membagi dua sama besar sudut belah ketupat. Nah, di persegi juga begitu teman-teman. Diagonal AC membagi sudut A dan C menjadi dua sudut yang sama besar. Begitupun dengan sudut BD dibagi oleh diagonal BD menjadi dua sudut yang sama besar. Terbukti ya teman-teman. Nah, segi 4 yang selanjutnya yaitu trapesium. Sifat-sifat dari trapesium. Yang pertama, masing-masing pasang sudut berdekatan di antara dua sisi sejajar suatu trapesium saling berpelurus. Kemudian, pasangan sudut alas suatu trapesium sama kaki sama besar. Yang ketiga, diagonal-diagonal trapesium sama kaki itu sama panjang. Nah, berdasarkan sifat-sifatnya, yang pertama, masing-masing pasangan sudut berdekatan di antara dua sisi sejajar suatu trapesium saling berpelurus. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwa dua sisi sejajar yaitu sisi AD yang sejajar dengan sisi BC. Nah, di situ dia mengatakan bahwa masing-masing pasangan sudut berdekatan di antara dua sisi sejajar itu saling berpelurus. Nah, pasangan sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar itu yaitu pasangan sudut antara A dan B dan sudut D dan C. Nah, A dan B saling berpelurus
dan D dan C juga saling berpelurus, yang mana jumlah dari kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Kemudian sifat yang kedua dan ketiga hanya berlaku di trapesium yang sama kaki, yang mana pasangan sudut alas suatu trapesium sama kaki itu sama besar. Nah, sudut alas yaitu sudut B dan sudut C. Sudut B dan sudut C itu sama besar jika di dalam sebuah segi empat trapesium sama kaki. Nah, sifat trapesium yang ketiga yaitu diagonal-diagonal trapesium sama kaki itu sama panjang. Nah, di trapesium sama kaki ini panjang diagonal BD itu sama dengan panjang diagonal AC. Nah, kemudian segi empat yang terakhir yaitu layang-layang. Sifat dari layang-layang yang pertama, kedua sudut bukan puncak suatu layang-layang besarnya sama. Yang kedua, diagonal-diagonal layang-layang itu saling tegak lurus. Yang ketiga, diagonal yang melalui kedua sudut puncak merupakan garis bagi diagonal yang lain. Yang keempat, sudut puncak suatu layang-layang dibagi dua sama besar oleh diagonal yang melalui titik puncak. Nah, berdasarkan sifat layang-layang yang sebelumnya, yaitu yang pertama, kedua sudut bukan puncak suatu layang-layang, besarnya sama. Nah, di sini puncak dari layang-layangnya adalah sudut D. Maka, sudut A itu sama besarnya dengan sudut C. Yang kedua, diagonal-diagonal layang-layang saling tegak lurus. Dapat kita lihat bersama-sama ya teman-teman, bahwa diagonal AC itu tegak lurus dengan diagonal DB. Kemudian sifat yang ketiga yaitu diagonal yang melalui kedua sudut puncak merupakan garis bagi diagonal yang lain. Nah, diagonal yang melalui kedua sudut puncak itu adalah diagonal BD menjadi garis bagi diagonal yang lain. Nah, diagonal BD itu membagi diagonal AC menjadi dua garis yang sama panjang. Kemudian, sudut puncak suatu layang-layang dibagi dua sama besar oleh diagonal yang melalui titik puncak. Maksudnya adalah diagonal BD yang melalui titik puncak membagi sudut D dan B menjadi dua sudut yang sama besar. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan dari materi yang telah kami paparkan, apa nih kesimpulan dari teman-teman? Apakah semua segi empat itu merupakan jajar genjang? Atau jajar genjang merupakan semua sifat dari semua segi empat? Gimana nih teman-teman? Komen di bawah ya. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.